Nah, di antara bentuk kesalahan umat terdahulu, coba kita buka Qur'annya lagi di dalam ayat yang ke-55. Di sana Allah Subhanahu wa taala ceritakan letak kesalahan Bani Israel dalam memimpin ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu berkata, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun." Dan kata Allah, ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Nah, gitu kan bunyinya. Nah, itulah arti daripada ayat itu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Bani Israel penganut paham materialisme. Sekali lagi saya katakan bahwa ayat tersebut menunjukkan, menjelaskan bahwa Bani Israel penganut paham materialisme. Kesalahan besarnya adalah kezaliman yang mereka lakukan sebagai akibat ketidakpercayaan mereka kecuali dengan apa yang terlihat oleh kasat mata mereka. Yang tidak terlihat bagi mereka tidak ada manfaat, dan dia tidak mau mengikuti apa yang tidak terlihat olehnya. Dia hanya ingin apa yang terlihat olehnya. Inilah penganut paham materialisme yang ada. Nah, kesalahan mereka ikhwatal iman mengingatkan kita kepada sifat pertama orang-orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah awal-awal. Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ini sifat orang bertakwa, berlainan dengan sifat Bani Israel yang materialisme, jauh. Orang-orang yang bertakwa itu apa? Mereka yang iman, percaya terhadap perkara yang gaib yang tidak kasat mata oleh mereka. Nah, selanjutnya banyak ayat yang bercerita tentang Bani Israel serta durhakanya mereka terhadap apa yang mereka perbuat, seperti membunuh para nabi, ya, dosa-dosa besar mereka, kekafiran terhadap ayat-ayat Allah, rencana busuk ashabus sabt, ya, orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, yang dimana syariat pada waktu itu melarang mereka untuk melakukan aktivitas memancing dan sebagainya di hari Sabtu. Nah, tipu daya mereka terhadap ayat-ayat Allah ini pun termasuk dosa Bani Israel, hingga kepada inti ayat dalam Al-Baqarah, ya, yang di sana disebutkan kisah tentang sapi betina. Nah, sehingga kita akan bertanya ini, ada apa di balik nama Al-Baqarah itu? Ya, kan gitu kan? Kenapa sebagian orang mengatakan itu Al-Baqarah? Atau kenapa itu disebut dengan surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina? Nah, ikhwatal iman, sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa surat ini dinamakan Al-Baqarah? Dan yang mengatakan demikian karena dia di dalamnya memuat cerita tentang Al-Baqarah sapi betina. Ada yang mengatakan demikian, menjawabnya. Nah, padahal surat Al-Baqarah tidak hanya menceritakan kisah ini, itu sapi betina. Ada banyak kisah di dalamnya. Orang-orang bertakwa, beriman, orang muslim, orang kafir, orang munafik, hatta berbagai model sifat telah Allah sebutkan dalam Al-Baqarah. Nah, lalu mengapa kisah ini dipilih, ya, sebagai nama surat, sedangkan kisah yang lainnya tidak? Kenapa harus sapi betina? Gitu. Maka ikhwatal iman, kisah sapi betina merefleksasikan kesalahan Bani Israel yang mendasar dan sangat pokok. Nah, kisah ini diambil sebagai nama surat agar kaum muslimin dimanapun mereka
berada saat ini, yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah kepemimpinan, dapat mengingatkan dan menghindari akan kesalahan yang serupa dengan kepemimpinan yang terdahulu, yaitu kepemimpinan Bani Israel yang sangat salah dan fatal, penuh dengan kezaliman. Nah, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip memimpin dunia ini di dalam surah Al-Baqarah. Terus lanjut.